Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Simak sampai selesai, biar tidak gagal paham. Puan Maharani muncul lagi di depan publik dengan pernyataan yang sekilas terdengar seperti pujian, tapi kalau ditelaah lebih dalam, ada aroma sindiran yang menyelip di antara kata-katanya. Kali ini, dia mengapresiasi kinerja 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang katanya mendapat respons positif dari masyarakat. Tapi tunggu dulu, beneran apresiasi tulus atau cuma permainan politik buat tetap relevan? Sebagai ketua DPR, komentar Puan ini tentu punya bobot politik. Dia bilang kalau kepercayaan rakyat ke pemerintahan Prabowo itu bukan cuma sekadar dukungan, tapi juga ujian. Kedengerannya kayak dukungan penuh, tapi kalau didengerin baik-baik, seolah dia lagi ngasih peringatan halus. Oke, sekarang bagus, tapi jangan sampai kecewain ya. Ini semacam jebakan psikologis. Kalau nanti ada masalah, dia bisa langsung bilang, nah kan, gue udah ingetin. Kata-kata Puan ini kayak pisau bermata dua. Di satu sisi dia terlihat suportif, tapi di sisi lain dia juga kayak pasang taruhan kalau pemerintahan Prabowo nggak bakal bisa konsisten. Kayak guru yang ngasih nilai bagus ke muridnya, tapi sambil bilang, kita lihat aja nanti, bisa nggak kamu pertahanin nilai ini? Alih-alih dukungan penuh, ini lebih mirip ujian terselubung yang siap dijadikan senjata kalau sewaktu-waktu keadaan berubah. Strategi ini bukan hal baru di politik. Ketika seorang politikus yang sebelumnya bukan sekutu tiba-tiba memberikan apresiasi ke lawannya, itu bukan berarti dia benar-benar mendukung. Lebih sering, itu justru strategi buat menjaga posisi di tengah panggung politik. Kalau nanti Prabowo sukses, Puan bisa bilang kalau dia sudah mendukung dari awal. Tapi kalau gagal, dia tetap bisa mengklaim bahwa dia sudah memberi peringatan sejak dini. Konteks politik juga nggak bisa diabaikan. Jangan lupa Puan berasal dari keluarga yang sangat dominan dalam politik Indonesia. Partai yang dipimpinnya, PDIP sebelumnya, adalah rival utama Prabowo. Jadi tiba-tiba dia bersikap seolah mendukung, bisa jadi bukan sekadar perubahan sikap, tapi bagian dari strategi jangka panjang. Mungkin ini upaya buat tetap punya pengaruh, atau bisa juga cara buat tetap mengontrol opini publik. Biar nggak semuanya berpihak ke pemerintahan baru. Kalau dilihat dari sudut pandang lain, pernyataan Puan ini bisa dibilang langkah politik yang cerdas. Dengan tetap menjaga nada diplomatis, dia nggak bakal kehilangan dukungan dari pendukungnya sendiri, tapi juga nggak terlihat terlalu antagonis terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Sebuah langkah hati-hati yang bikin dia tetap relevan, tanpa harus kelihatan frontal menyerang atau terlalu dekat dengan rival politiknya. Lalu, apa maksud sebenarnya di balik pernyataan ini? Apakah ini sinyal kalau PDIP mulai mencari celah buat ikut dalam pemerintahan? Atau ini cuma cara Puan buat tetap terlihat ada di panggung politik, biar nggak tenggelam setelah partainya nggak lagi di posisi dominan? Apapun jawabannya, yang jelas, ini bukan sekadar pujian polos. Politik selalu punya lapisan-lapisan makna. Dan di balik senyum manis serta kata-kata apresiasi, bisa jadi ada strategi besar yang sedang dimainkan. Satu hal yang pasti, Puan Maharani bukan sekadar mengomentari kinerja Prabowo, dia sedang menyiapkan posisi untuk langkah politik berikutnya. Dan dalam permainan politik, kata-kata bisa lebih tajam dari pedang. Setelah mengapresiasi 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, Puan Maharani lanjut dengan komentar yang, lagi-lagi, kedengarannya seperti harapan baik. Tapi kalau dicerna lebih dalam, bisa jadi ini bentuk sindiran terselubung. Dia bilang, kalau capaian positif ini harus dijaga, jangan cuma bagus di awal doang. Sebagai politisi senior dan bagian dari keluarga besar penguasa politik, Puan tentu nggak asal ngomong. Ucapan kayak gini tuh ibarat pesan berkode buat dua pihak sekaligus. Ke Prabowo, ini semacam peringatan terselubung, seolah dia mau bilang, gua perhatiin terus nih, jangan macem-macem. Ke pendukungnya sendiri, ini semacam kode bahwa PDIP masih ada di arena dan tetap siap mengambil peran kapan aja. Entah sebagai oposisi atau mungkin, kalau situasi memungkinkan, sebagai bagian dari pemerintahan. Soalnya, kalau kita lihat sejarah politik Indonesia, jarang ada kubu yang benar-benar jadi musuh selamanya. Kadang ribut, kadang rangkul-rangkulan. Pernyataan Puan ini bisa jadi sinyal kalau PDIP lagi cari celah, siapa tahu nanti ada peluang buat masuk dan ambil bagian dalam kebijakan pemerintahan. Politik itu kayak catur, semua langkah dihitung, dan gak ada yang benar-benar kebetulan. Yang menarik dari pernyataan Puan adalah bagaimana dia menjaga posisi tetap aman. Gak terlalu mendukung, tapi juga gak terlalu menentang. Selain itu ada juga unsur pencitraan dalam pernyataan ini. Dengan bilang bahwa pemerintahan harus tetap menjaga kinerja sampai 5 tahun ke depan,
Puan seolah ingin menunjukkan dirinya sebagai politisi yang peduli dan visioner. Dia kasih kesan bahwa dia bukan cuma menilai kerjaan 100 hari, tapi juga memikirkan kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Padahal, kalau kita jujur, siapa sih yang nggak mau pemerintahan berjalan baik sampai 5 tahun ke depan? Itu kan hal yang udah jelas, nggak perlu diomongin juga, semua orang tahu. Tapi dalam politik, ngomongin hal-hal yang udah jelas kayak gini, sering dipakai buat membentuk opini publik. Dengan cara ini, Puan bisa tetap relevan, meskipun saat ini PDIP nggak lagi jadi partai penguasa utama. Jadi, apakah ini beneran dukungan? Atau ini sekadar langkah politik buat tetap menjaga posisi? Kalau melihat rekam jejak dan gaya komunikasi Puan yang sering pakai sindiran halus, kayaknya sih ini lebih ke strategi politik dibanding sekadar harapan tulus. Yang pasti, ini bukan cuma soal 100 hari Prabowo. Ini soal bagaimana Puan dan partainya tetap bisa punya suara dalam pemerintahan. Entah sebagai oposisi, pengkritik, atau malah calon sekutu di masa depan. Setelah lempar pujian yang samar dan kasih peringatan halus ke pemerintahan Prabowo, Puan Maharani menutup pernyataannya dengan kalimat yang terdengar bijak, tapi sebenarnya punya makna lebih dari sekadar kata-kata. Dia bilang kalau pemerintahan ini harus bisa terus berjalan dengan baik, melaksanakan semua programnya untuk kesejahteraan rakyat. Kedengeran kayak doa baik buat bangsa, tapi kalau ditelaah, ini lebih mirip ultimatum terselubung. Kenapa ultimatum? Karena cara Puan ngomong ini seolah kasih beban ke Prabowo, kayak bilang, oke, lo sekarang bagus, tapi hati-hati, ini belum selesai, rakyat bakal menilai terus. Artinya, kalau ada program yang meleset, kalau ada janji yang nggak ditepati, dia punya bahan buat ngekritik kapan aja. Sekarang sih muji, besok-besok bisa jadi orang pertama yang nyerang. Di dunia politik, pernyataan kayak gini itu penting. Karena kalau cuma diem aja, dia bisa kehilangan sorotan. Tapi kalau dia nyerang frontal, dia bisa terlihat terlalu antagonis. Apalagi kalau rakyat masih puas sama pemerintahan yang baru ini. Jadi, Puan main di tengah-tengah. Dia ngomong hal-hal yang kelihatan mendukung, tapi sekaligus meninggalkan ruang buat ngekritik di masa depan. Puan ini bukan orang baru di dunia politik. Dia udah kebal sama dinamika kekuasaan. Dia paham banget bahwa politik itu bukan cuma soal siapa yang menang, tapi juga soal siapa yang bisa tetap eksis di panggung. Gaya ngomongnya ini mirip kayak pasang taruhan di dua sisi. Kalau Prabowo sukses, dia bakal tetap ada di narasi sebagai politisi yang mengingatkan dari awal. Pernyataan ini juga bisa jadi langkah buat membentuk citra dirinya sebagai pemimpin masa depan. Meskipun saat ini PDIP nggak lagi pegang kekuasaan utama, partai ini masih punya basis kuat. Dan dengan narasi yang dibangun Puan, dia kayak lagi siap-siap buat tetap punya pengaruh di pemerintahan, entah sebagai oposisi atau mungkin cari celah buat nanti bisa masuk lagi. Selain itu, cara ngomong Puan juga mencerminkan gaya politik dinasti yang emang sering memainkan permainan jangka panjang. Dia nggak langsung sikat lawan, tapi pelan-pelan membentuk opini publik. Yang penting, namanya tetap disebut, suaranya tetap didengar, dan dia tetap punya posisi strategis dalam diskusi politik nasional. Satu hal yang pasti, politik itu bukan soal siapa yang berkuasa sekarang, tapi siapa yang bisa tetap punya pengaruh meskipun lagi nggak di kursi utama. Dan Puan, dengan gaya nyinyir khasnya, udah membuktikan kalau dia masih pengen punya suara. Entah sebagai pengawas dari luar, atau mungkin lagi nyari celah buat bisa masuk lagi ke lingkaran kekuasaan. Yang jelas, ini bukan sekadar apresiasi biasa. Ini langkah politik yang penuh perhitungan.